Ada suatu pola yang membuat sebuah film bisa dikatakan sebagai film heist. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Biasanya, film dimulai dengan mastermind dan tujuan besarnya. Perekrutan anggota, penyusunan strategi, hingga hari eksekusi. Kita butuh getaway driver. Kita tuh butuh satu orang lagi tau, Cuk. Lebih cerdas. Pembuatan film memiliki pola yang serupa. Dimulai dengan penulisan cerita, perekrutan kru, proses panjang praproduksi, hingga hari syuting. Pola tersebut kami sebut sebagai blueprint. Plan kalian ini sebenarnya oke, tapi masih banyak detail yang belum diisi. Bolong sana-sini. Namun, mengikuti blueprint bukanlah jaminan. Action! Lo konsisten aja. Baik itu kru produksi ataupun para pencuri. Bah, gimana kalau misalkan Iqbal yang sendiri di situ? Waduh, Sini cuma gitu. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di hari eksekusi. BTS semua mundur! Kalau boleh dibilang mungkin gue art enthusiast lah ya. Ayah saya cukup dekat juga dengan dunia seni gitu. Maksudnya papa dulu waktu di Semarang mungkin salah satu orang yang support seniman-seniman lokal, terutama pelukis gitu. Itu yang membuat gue tuh kenal sama sesuatu yang mungkin di luar dari lingkungan pertemanan gitu. Karena dia suportif sama banyak seniman muda, jadi banyak seniman yang suka datang ke rumah bawa lukisan gitu, terus kadang-kadang dikasih dan kemudian jadi pajangan di rumah. Tapi kemudian ada satu kejadian di keluarga yang membuat banyak barang harus di let go. Ada satu lukisan yang stay di rumah, itu lukisannya Widayat. Lukisan itu ya jadi bukan lukisan lagi yang dirawat saat itu. Sampai akhirnya bokap bilang, kalau kamu mau ambil kamu rawat aja. Ya udah, karena waktu itu gue udah punya tempat tinggal sendiri, gue ambil, terus gue restorasi, gue cari restorator untuk benahin lukisannya, dan ternyata keren banget setelah bertahun-tahun dan ngelihat lukisan itu lagi jadi sesuatu hal yang berbeda gitu. Ya lukisan itu jadi kayak amanah dari papa buat dirawat gitu, dan lukisan itu sekarang sampai hari ini masih terpajang di kantor gue sebagai memori dan prasasti keluarga lah gitu ya. Itulah lukisan yang akan ada di openingnya Mencuri Raden Saleh ini. Satu. Dua. Tiga. kita butuh orang yang punya privilege, punya leverage, dan punya resources buat paling nggak tuh bikin perubahan, perbedaan. Gue punya kandidat yang cocok. Kita baru saja melihat mastermind dengan tujuan besarnya. Gairah dan berbagai hal yang mendorongnya untuk mencapai tujuan. Kini, mari masuk ke langkah selanjutnya pada blueprint. Assembling a team. Pada Ocean Eleven ini adalah tahap di mana Denny dan Rusty mengumpulkan 11 anggota mereka. Sedangkan pada produksi film, ini adalah saat di mana cast dan kru direkrut. Oke, selamat siang semuanya. Saya mau jelasin aja sedikit tentang filmnya, dari plot point 1 ke midpoint, jadi sequence ketiga, dari midpoint ke
Suatu malam gue diajakin ketemuan sama Mas Angga langsung 2018 gitu apa 2019 awal gue lupa. Kayaknya dari tahun 2017 ya waktu gue pertama kali main film bareng Mas Angga di Wiro Sableng gitu. Dia udah mulai ngomongin masalah film Mencuri Raden Saleh ini gitu. Dia ngomong kayak, gue ada project nih, filmnya tentang heist pencurian lukisan kayak gitu katanya. Rencananya gue tuh pengen elu jadi drivernya di situ katanya, kata Mas Angga. Gue excited banget soalnya gue nggak pernah ngeliat ada film heist kayak gini gitu kayaknya di Indonesia. Gue adalah manusia yang hidup dalam stigma. Punya tato, bad boy, kayaknya serampangan gitu. Itu citra orang lihat gue dari sosial media, dari keseharian gue. Tapi Angga berani, kayak gue kasih satu peran yang lo keluar dari stigma, jadi polisi. Ini tuh project yang nggak main-main gitu. Lahir dari passion yang besar, lahir dari mimpi yang besar gitu. Dan banyak orang-orang besar yang ada di dalamnya gitu. Dan ketika aku tahu menjadi bagian daripada itu perasaannya luar biasa banget gitu. That's why I'm in. That's why dari awal diajakin gue nggak pernah nolak. Karena ini passion project ya. Buat gue tidak ada yang lebih menyenangkan dari bekerja sama dengan seorang sutradara yang memang punya passion besar terhadap ceritanya, punya visi dan misi besar terhadap ceritanya itu sendiri. Gitu, Mbak. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Udah tutup kanvas. Tapi salah satu faktor yang bikin gue nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini, Raden Salehnya sendiri sih. Kebetulan gue memang suka banget ke museum. Diajaklah sama penjaga museum ke satu area di mana semuanya tuh isinya karya Raden Saleh, termasuk lukisan Raden Saleh terbesar tuh ditaruhnya di Singapura. Dan jujur pada saat itu tuh pertama kali gue ngeliat kayak, wow, ini yang lukis orang Indonesia nih, Raden Saleh ini yang waktu itu diomongin sama Mas Angga gitu. Jadi dari situ tahu nih pelukis Raden Saleh ini dan karyanya bukan sesuatu yang kecil gitu. Di sini. Kalau dibilang ada satu lukisan yang paling berharga di Indonesia, ya penangkapan di Ponorogonya Raden Saleh. Karena ini lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh untuk Ratu Belanda. Ratusan tahun ada di Kerajaan Belanda, yang kemudian diserahkan sebagai sebuah national treasure kepada Indonesia. Yang gue tahu dan yang gue lihat dari Raden Saleh adalah simbol perlawanan dalam seni menurut gue. Film Mencuri Raden Saleh ini bukan hanya sekedar film tentang pencurian sih, tapi juga tentang pengkhianatan dan perlawanan. Lukisan ini sebenarnya dibuat atas dasar perlawanan dari Raden Saleh sendiri terhadap lukisan sebelumnya yang sudah dibuat oleh seniman Belanda dengan judul Penyerahan Pangeran Diponegoro gitu. Kok Pangeran Diponegoro dilukiskan sebagai orang yang pasrah gitu? Kayaknya nggak gini deh harusnya versi aslinya. 22 tahun setelahnya ketika dia kembali ke Jawa Tengah, dia ingin menyuarakan kebenaran sejarah tapi lewat karya. Akhirnya dia menggambarkan lukisan ini dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro, bukan penyerahan gitu. Ya itu, Raden Saleh sadar betul privilege-nya seperti apa dan dia menggunakannya ya untuk membela negaranya sendiri gitu. Pas pre-production itu salah satu hal yang kita lakukan adalah napak tilas ke makamnya Raden Saleh di Bogor. Ada beberapa case yang datang sama gue ke makamnya Raden Saleh. Ada satu tempat pendopo gitu yang ternyata dijadikan sebagai sanggar juga sama warga setempat di daerah Bogor. Pokoknya gue kesana ngobrol, duduk, minta izin segala macem dan diceritain. Ada beberapa deskripsi lukisan Raden Saleh juga di situ, ada beberapa macam gitu. Iya, buat gue selalu aneh ketika kita datang ke satu tempat atau makam seseorang yang hidup ratusan tahun sebelum kita, udah masuk 100 tahun lah ya. Kita nih hidup di tempat yang sama ya. Ini bener ya bangunan yang ketika Raden Saleh masih hidup dia pernah lihat bangunan ini juga gitu. Ini pengalaman baru lagi, makanya gue senang banget biar dapet ilmu baru lagi gitu.
gue datang ke makamnya Raden Saleh dan juga gue bisa belajar tentang seni rupa, gue bisa belajar tentang lukisan-lukisan yang dia bikin gitu. Aduh, mudah-mudahan yang kita bikin ini bisa membanggakan beliau juga gitu dalam bentuk yang baru gitu. Kalau bisa sih di sini nanti kan workstation Ucup di sini kan ya? Iya. Ucup tuh punya CCTV gitu loh di sini. Mastermind kini telah mendapat anggota tim yang dibutuhkan. Masing-masing dari mereka akan mengisi peran di langkah berikutnya. Namun sebelum itu, mari merancang strategi. Mengacu pada Money Heist, ini adalah saat di mana gerombolan Tokyo mendengarkan pemaparan dari profesor di tempat persembunyian yang sunyi dan remang. Bagi kami, ini adalah tahap panjang praproduksi. Kalau Visinema mau bikin film, kalau bisa tuh filmnya selalu menawarkan hal baru buat penonton. Tentu bikin film dengan genre kayak gini kalau nggak stylish, jadi nggak menarik gitu ya. Tapi bagaimana tetap grounded, tetap orang bisa ngelihatnya bahwa ini memang terjadi. Tentang konsep yang stylish tadi itu diterjemahkan dalam pendekatan production design-nya. Kamera movement, pemilihan lokasi, bagaimana kita membangun set, wardrobe, make up, pembuatan pencahayaan gitu. Kalau misalnya mahal terus nggak seru, dia pasti bete. Jadi dia masuk. Oke, halo, nama saya Christian Manuel. Saya sebagai produser di film Mencuri Raden Saleh. Riset yang kita lakukan mungkin kebagi dua. Riset secara cerita. Harapan dari penonton pasti Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film yang beda. Cara bercerita yang berbeda. Lalu kita juga riset secara teknologi, kesiapan kita untuk syuting. Ada adegan A, apa aja yang disediakan? Ada nggak tenaga ahli? Siapa aja harus kita ajak untuk kolaborasi? Nama saya Bagus Resnaji. Di film Mencuri Raden Saleh ini saya sebagai sinematografer. Aku Casey Julian. Aku di sini makeup director untuk film Mencuri Raden Saleh. Halo, gue Marcelo Hiski. Gue wardrobe supervisor dan costume designer di film Mencuri Raden Saleh. Kita punya luar semua. Ini combine. Apakah kita ngedobrak ya? Kamera di CCTV gitu, mukanya Sita yang di atas gitu. Terus habis itu kita track out. Dia masuk, dia hilang dari situ, dia muncul di sini. Tarik, jalan terus. Track, iya pasang track. Jadi yang pertama, Angga selalu pengen bahwa dia punya signature style, yaitu dia suka banget ada yang namanya frame within frame. Gue juga suka dengan hal itu, sesuatu yang ada foregroundnya, menjadi sudut pandang orang ketiga dulu, setiap shot, memperlihatkan dulu situasinya, baru kita masuk ke dalam untuk emphasize apa sih yang terjadi di dalam. Tendensi utamanya adalah bagaimana menciptakan kamera ini sebagai another character. Jadi kalau kameranya statik, dia harus seperti observe, jadi dia harus ada di ruang yang berbeda di mana karakter atau objeknya itu ada. Kalau mereka ada di teras, kamera gue ada di dalam rumah gitu. Kalau mereka di luar mobil, kamera gue di dalam mobil. Setiap pergerakan yang dilakukan di kamera pasti ada motivasinya. Kameranya perlu bisa menangkap sekian banyak karakter, sehingga dia harus bergerak lebih banyak dibanding kalau misalnya filmnya cuma tentang 2 karakter kayak Surat dari Praha misalnya. Karakter di sini tuh banyak banget, dan menurut aku butuh research lebih. 6 main cast itu tuh punya profesi masing-masing gitu, jadi nggak bisa lo cuma being relevant aja, tapi lo harus sesuai dengan profesi yang mereka tekuni dan jalanin gitu kan. Background kehidupan karakter itu mempengaruhi look-nya gitu. Pertama yang gue lakukan adalah gue memberikan masing-masing warna yang berbeda, color palette yang berbeda, dan shape yang berbeda. Kasarnya tuh gue bikin mereka tuh kayak Power Ranger gitu, jadi kayak ketika ada yang Ranger merah, nggak mungkin Ranger pink make Ranger merah gitu, intinya gitu. Jadi kayak gue harus membangun kepercayaan penonton kalau mereka tuh bener-bener berasal dari profesi yang mereka jalanin. Makanya anak-anak ini kalau kita lihat, Ucup itu kelihatan banget nge-grunge gitu. Piko tuh gayanya indie-indie anak-anak senja gitu kan. Sementara Tuk-Tuk sama Gofar tuh kelihatan banget itu kelas pekerja gitu. Karakter-karakternya kan sebenarnya berseberangan gitu kan. Detail-detail kecil kayak gitu yang sebenarnya kita juga
create, ya mungkin penonton nggak terlalu ngeh, tapi buat kami ini penting untuk membangun dunianya, untuk nggak sekedar ada, tapi semuanya level of detailnya dipikirin. Mungkin kita udah sering ngobrol tentang lukisan, sering ngebahas soal seluk-beluk dunianya Gofar sama Tuk-Tuk mungkin juga nggak asing karena teman-teman ada yang punya mobil. Piko di dunia aslinya suka petrolhead, jadi nggak terlalu jauh lah. Tapi yang kita banyak belum telusurin atau kenal itu dunianya Ucup. Kalau kita membayangkan Mencuri Raden Saleh sebagai personifikasi manusia gitu, otak dari manusia Mencuri Raden Saleh ini adalah Ucup. Yang lebih emosional, heartnya lah, itu Piko. Yang bisa menangkap sense itu Vela. Yang instinktif itu Sarah. Tangannya itu Gofar. Kakinya yang bisa bawa lari itu Tuk-Tuk. Jadi ketika mereka berenam digabungin, mereka jadi satu sistem yang menyerupai manusia gitu. Semuanya punya porsi yang sama, semuanya punya fungsi yang saling melengkapi. Jadi nggak ada satu pun karakter yang mudah-mudahan nanti penonton melihatnya nggak merasa seperti tempelan. Gimana cara cari metode supaya lebih organik, lebih believable? Yaitu membawa aktornya hidup di dalam karakternya gitu. Proses pendekatan karakter gue sebagai Ucup jadi salah satu momen yang sangat gue syukurin. Salah satunya adalah dimana gue bisa akhirnya untuk pertama kali ketemu sama sosok hacker beneran. Jujur gue itu paling nggak peduli dan males sama yang namanya mesin mobil dan lain-lain. Beda dari Agni, kalau si Sarah ini kan silat dan Agni sendiri taekwondo gitu. Ngedrift, gue aja nggak jago nih mau bawa mobil kopling, gue nggak lancar-lancar amat bawa mobil kopling gitu. Langsung gigi satu biasanya langsung mati juga mobil lepas kopling pelan-pelan gitu. Wah ini gimana nih, gue bisa nggak ya? Kemarin gue donat aja belum lancar gitu. Gila, susah. Gue bukan kesini untuk berlatih jadi pelukis yang hebat kan. Tapi gue datang ke sini untuk bisa mengobservasi dua maestro di Indonesia, bagaimana caranya mereka melukis, apa yang terjadi ketika mereka melukis, itu kan yang berusaha gue resapin gitu sebagai Piko. Nah instead gue kebalik, gue malah jadi Iqbal lagi, terus gue malah belajar cara melukis men. Ya stres gue. Pada dasarnya Vela orangnya cukup manipulatif. Justru berangkat dari scene itu, gue kan juga diajarin bahwa ketika menjadi bandar, ya lo harus poker face. Itu sih yang dibawa dari si workshop kartu gitu, bukan cuma sekedar main kartunya, tapi ya itu. Kayak gue belajar untuk membiasakan diri menjadi orang yang manipulatif gitu. Coba lihat deh. Ketika mereka paham, mereka percaya bahwa orang kayak Ucup tuh ada gitu, orang kayak Piko tuh ada gitu. Maka gue yakin orang kayak Iqbal atau orang kayak Angga atau orang kayak Ari bisa lebih mengeksekut adegannya dengan hasil yang lebih organik, yang lebih believable sebagai sebuah output seni peran sih gitu. Persiapan panjang telah selesai. Saat di mana mastermind dan kru menguji strategi yang telah dirancang pun tiba. Kita telah sampai di hari eksekusi. Di Inception, ini adalah hari di mana akhirnya Dom dan timnya masuk ke kepala Saito. Bagi kru produksi, ini adalah hari di mana syuting dimulai. Amin, semoga lancar teman-teman. Setelah masuk ke set, wah ini setnya gila nih, bagus banget, gue bisa ekspor apa aja nih gitu. Saya belum pernah sih ada di project yang sebesar ini ya sebelumnya gitu, secara desain produksi, terus ensemble cast-nya seperti apa, terus set. Satu hal yang secara spesifik gue kejar adalah pendekatan arsitektural. Kita lagi mau bercerita tentang sekelompok anak muda
dan sekelompok orang yang dianggap kecil melawan sesuatu sistem yang lebih besar gitu. Sebenarnya kan ini cerita tentang itu. Yang dilawan sama Raden Saleh kan kolonialisme gitu, dan banyak sekali arsitektur-arsitektur kolonial, rumahnya Ucup, Permadi juga, walaupun rumahnya Permadi agak Venetian gitu ya, tapi maksudnya ini Eropa yang menggambarkan kolonialisme gitu. Itu tema arsitektur yang mau kita pakai, dan kemudian jadi bagian dari establishment yang mau dilawan oleh anak-anak ini gitu. Sebagai orang yang bikin film panjang juga, gue iri. Ini jadi salah satu mimpi gue sih, maksudnya punya production yang sebesar ini gitu loh. Gue syuting dengan full green screen sih. Scene ini akan banyak melibatkan hal teknis yang mungkin gue nggak ngerti gimana cara bikinnya, tapi hasilnya akan bagus gitu. Wow, ini keren, tapi syutingnya gimana ya? Action! Konsekuensi ketika seorang kreator menuliskan apa yang ingin dia kreasikan adalah bisa mewujudkan itu menjadi sesuai sama apa yang dia mau gitu. Gue nggak pernah ragu sama diri gue sendiri gitu sih. Gue baik dulu ya. Bulu-bulu banget loh. Katanya mau Bob Dylan. Do we make mistake? Yes, we did. Tapi kita juga berhasil manage kesalahan kita untuk diperbaiki dan jadi sesuatu yang di banyak kesempatan, bahkan apa yang kami lakukan di lokasi itu beyond dari ekspektasi atau dari apa yang kita bayangkan di skenario gitu. Kayak misalnya contohnya di opening scene. Nah, prosesnya adalah gini, terus gue bawa dia mainin gini. Gue memang ingin membuat sebuah opening film yang memorable. Ini ada main project yang masih belum diselesaikan, ada Hutan Rimba dari Widayat, karyanya obviously Bang Siwan. Dan nanti hari ini juga bakal take dengan this machine, this big thing. Gue nggak berani megang. Cuma sama motion control, beberapa adegan yang ikut ketika melukis. Ini mungkin jadi cara baru menggunakan motion control untuk meng-create dramatic scene. Oh, mending gitu. Berarti udah ada tanda tangan aja ya? Iya. Dan nulisnya berarti tanpa tinta, betul? Piko tuh pekerjaan dia sebagai forgery itu bukan sekedar kayak cari duit doang. Tapi dia juga kayak punya hal yang lebih dari sekedar duit, yaitu passion. Makanya kalau kita ngomongin passion berarti kan kita ngomongin sesuatu yang berasal dari kejujuran hati ya. Kita pengen nunjukin itu betapa dia sangat detail dan presisi. Ada keyword precision. Berarti kita butuh pergerakan yang presisi. Yang salah satunya ya kita pakai motion control itu. Itu sih yang bikin openingnya jadi unik dan berbeda. Ini opening paling unik yang pernah gue ciptakan di film-film gue gitu. Sarah sebagai atlet pencaksilat tentunya punya mental tarung, tentunya punya skill. Karena film ini adalah film heist dengan ada unsur drama, ada unsur action gitu. Sehingga koreografinya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari filmnya. Nggak cuma sekedar kebutuhan karakter. Makanya Reza Hilman sebagai fighting choreographer menciptakan dua konsep yang berbeda di antara dua pertarungan yang ada di film ini gitu. Oke, halo, saya Reza Hilman. Saya di sini sebagai fighting choreographer untuk film Mencuri Raden Saleh.
dalam proses kreatif, pembuatan koreo itu kita mengutamakan memang video board dulu versi koreo, habis itu kita baru present ke sutradara gitu. Setelah video board lock, baru kita datangin pemain untuk kita latih gitu ya. Latihannya lumayan cukup panjang. Satu, ngafalin koreo itu nggak gampang. Kedua, aku harus belajar aksi reaksi dari bela diri itu sendiri, ya kan. Jujur aku nggak pernah berantem kan. Jadi yang tadinya aku pikir kayaknya nggak seru deh kalau misalkan berantem, capek nih pokoknya gini. Ternyata pas udah dijalanin, nagih loh. Pelan-pelan aja tapi. Di ngerolnya nggak aman ya. Iya makanya kita mau lihat. Yo action. Di Indonesia sih sebenarnya karena eksekusinya masih kayak belanja shot. Lu gerak deh, kameranya gue taruh dari sini, abis itu lu abisin dari depan sampai kelar gitu. Kalau kita tuh memang udah prepare dari awal gitu. Memang ya udah kita tentukan di persiapan mau shotnya dari mana sampai mana. Action. Nih kan, nih. Iya. Ropel sayang sih. Apa? Lu terlalu jajan. Sarah ini di final battle dia bakal ngelawan 4 cowok yang gede-gede gitu. Terus kayak aku juga harus pakai dress dan heels gitu. Jadi Reza cukup concern banget untuk bikin aku jadi bagus dan believable kalau Sarah ini adalah emang atlet silat gitu. Nah, iya dulu di sini. Iya. Ini ketahan sama gue di sini nih. Tuh. Momen dimana Sarah bertarung di pestanya Permadi adalah one of the most iconic scene di dalam film. Ketika dia momen yang paling ikonik, maka semua hal yang ada di dalam layar harus jadi ikonik. Backgroundnya bar, ada di sebuah ballroom, ada kubahnya, bajunya nggak boleh sembarangan. Makanya kita pilih Jeffrey Tan. Mas Jeffrey Tan ngasih salah satu masterpiece-nya, si dress merah ini. Dan kemudian ketika dipakai berantem makin keren lagi karena gerakannya jauh lebih indah gitu ya. Rules number one untuk kerja di produksi, you have to extra spare for everything. Kita nggak mungkin pakai baju ini untuk adegan berat karena terlalu beresiko. Takutnya rusak segala macam, kita nggak punya spare untuk nge-backup baju ini. Akhirnya jalan tengahnya adalah kita bikin duplikatnya. Kita bikin 3 duplikat di sini dengan warna dan bahan yang sangat identik. Baju yang pertama cuttingan ininya lebih pendek. Baju yang kedua cuttingan pahanya lebih pendek juga. Satu lagi untuk spare kalau robek, jadi emang kita jaga-jaga. Jadi ada 4 baju untuk si Agni di situ. Nggak mudah untuk melakukan adegan itu karena di sini Agni sebagai Sarah juga nggak pakai sama sekali stunt atau body double. Dia melakukan seluruh adegannya sendiri dengan dress chiffon yang ribet banget, dengan heels yang tinggi. Jadi itu tantangan kita memang gimana caranya dia tetap safety, gerakannya tetap tersampaikan maksudnya seperti apa. Dan kita happy sih kemarin hasilnya. Fighting tuh nggak cuman memang pukul-pukulan, habis itu tendang-tendangan, bukan. Tapi kita juga menjaga rasa di dalam fightingnya, kita juga menjaga beauty-nya yang ada di dalam fightingnya gitu. Sehingga penonton memang melihatnya bukan cuman fighting yang bak-bik-buk selesai gitu, tapi tetap berbekas di penonton gitu. Di dalam film Mencuri Raden Saleh itu ada banyak adegan yang berbahaya.
Kita harus mempunyai seseorang yang ahli untuk menjaga keselamatan pemain, untuk menjaga keselamatan kru. Dan beruntungnya kita bertemu dengan Abah Dinar, seorang stunt koordinator yang luar biasa untuk membantu kita membuat dari awal syuting sampai akhir syuting, semua dalam keadaan aman. Perkenalkan, nama saya Dinar Safari, biasa dipanggil Abah Dinar. Jobdesk di Mencuri Raden Saleh ini sebagai stunt koordinator yaitu mempersiapkan, melakukan, dan memastikan semua adegan-adegan berbahaya beserta safety-safety-nya. Scene di rooftop itu lumayan sangat bahaya dan resikonya menurut kita tuh ini gila sih gitu. Karena satu, kita ada kejar-kejaran lari di rooftop dan itu bukan rooftop biasa, itu balkon dan itu lumayan ketinggiannya kurang lebih 15 meter mungkin di atas atau 20 meteran lah. Loncatnya itu bukan loncat hanya sekedar loncat gitu, tapi loncatnya itu ke lantai bawahnya. Nah itu gimana untuk masalah safety-nya. Dan sebelum hari H kita menyiapkan semuanya, kita datang ke lokasi bersama tim sendiri untuk ngecek dan memastikan tingkat resikonya segimana. Dan apa aja alat-alat yang nanti akan dibutuhkan serta kita akan run through ataupun rehearsal di situ gitu. Ketika syuting berjalan, bah gimana kalau misalkan Iqbal yang sendiri di situ? Waduh, saya bilang, nah seperti itu, kaget kan. Tapi itu menjadi challenge juga. Aman nggak? Aman. Tetapi yang nggak aman adalah ketika Iqbal ternyata fobia ketinggian. 3, 2, 1, action! Gue tuh dari awal gak pernah ditanya ya, kalau gue takut ketinggian apa enggak. Mas Angga tuh cuma nanya pas gue udah pakai harness. Gue sampai pucet, men. Gue pikir lu putih, ternyata lu pucet. Pik dia pakai ketawa-ketawa. Iya bang, gue pucet banget gitu. Ya, Arman mungkin gini nih, Arman masuk. Gitu. Terus kita ngikutin dari belakangnya Arman. Baru nge-swing. Kalau bukan lu, then it should be body double. Tapi kalau body double, maka tense pikonya nggak akan engage ke penonton gitu. Kita harus benar-benar meyakinkan seorang Iqbal itu bahwa ini safety. Safety ya bang? Safety kok nggak masalah kok. Justru ketika lo takut, lo nggak 100% ngelakuin itu. You're gonna look stupid. Gue juga paham bahwa Iqbal punya komitmen yang tinggi banget terhadap project ini dan terhadap karakternya. Sehingga dia berusaha buat ngalahin rasa takutnya. Dan akhirnya kita coba untuk berulang kali dan lumayan memakan waktu. Biar dia terbiasa dulu jalan di si balkon yang segede itulah, kurang lebih 1 meter balkonnya itu. Gimana Gus caranya? Yaudah gue follow aja ya. Gue mau sedekat itu sama pemainnya. Gue juga di-sling badan gue segala macam, diikat lah, udah kayak lempar gitu ya kan. Sekali. 3, 2, 1, action! Scene balapan jalanan. Sebuah scene yang ditulis di skrip sama Mas Angga. Scene balapan. Scene-nya cuma gitu.
sebelah sini. Lo nyalipin di mobil Rama. Lo jalan mobil Rama, tapi lo inget di sini lo ada kamera. Jadi setelah naik mobil tuk-tuk, lo rem. Habis itu lo pelan. Untuk lanjutannya adegan ini itu yang tadi yang kita dapat dari sini tuk-tuk dibalap sama. Ya pertama karena gue juga petrol head ya, jadi gue sangat suka mobil dan gue sangat menikmati setiap syuting dengan objek mobil kebut-kebutan gitu. Dan race-nya ini bukan race biasa tapi drifting. Di Indonesia ini jarang banget untuk melakukan scene race drifting kayak gitu. Ketika gue baca, gue tahu oke, ini ngedriftnya di sini. Oke, gue akhirnya tahu menentukan alat apa aja yang bakal gue gunain ya. Salah satunya pakai lensa zoom 25-250 buat capture gambarnya lebih details, dan ada beberapa part yang gue main zoom in zoom out on location secara live. Kita juga pas ketika balapan kita pakai moto crane untuk beberapa shot yang kita follow, entah dari belakang, dari depan, jarak yang dekat, apa segala macam, buat kombinasi shotnya itu juga jadi menarik. Kita berpikir, oh balapan, mungkin di tempat yang secluded ya. Tapi dia bilang, gimana kalau kita scene balapannya di kota tua? Hah? Alasan kenapa kita pakai kota tua untuk scene ini karena kita pengen konsisten secara production design juga gitu. Dan bagaimana menggambarkan dunia anak muda di subuh hari. Di kota tua itu sendiri tantangannya adalah pertama ada busway yang masih beroperasi sampai jam 11.30-an. Kita nggak bisa ngeblok total satu sirkuit, satu putaran. Scene racing itu shotnya banyak banget gitu, dan udah gitu waktu kita terbatas. Waktu kita syuting tuh tinggal 45 menit lagi, dan gue harus masih ada beberapa shot yang kita butuhin, dan waktu itu Mas Angga sempat bilang kayak oke, kita coba, yang penting gue butuh shot ini deh Gus, yang penting gue butuh shot ini aja. Oke, Mas, gue riggingnya 3 kamera. Hah? Gimana caranya? Lama nggak lu ngerigging, berapa lama gitu? Kita ada berapa? Kita waktu cuma tinggal 45 menit, berarti let's say waktu yang paling aman itu lu butuh berapa lama nge-shoot? Sekitar 30 menit something lah gitu. Oke, berarti gue ada 15 menit dong buat ngerigging 3 kamera. Itu bayangin 15 menit gue ngerigging kamera bareng sama teman-teman dari John Film. Waktu itu teman-teman John Film ngerigging kamera yang besar untuk di depan, ngambil ke arah tuk-tuk. 2 kamera gue yang ngebantu riggingin. Ini masih gua doang kok. Nanti pas tutup aja. Layer tuh kelompok A. Kelompok A mundur di posisi akhir, kelompok B mundur sampai akhirnya rusak. Oke. Sampai titik terdepan. Ini mobil yang parkir ini pakai apa? Scene paling menantang ya tentunya scene di terowongan di heist pertama gitu ya. Terowongan Jakarta, macet panjang. Ya kita kerjain itu
selama 4 hari setiap weekend, jadi berselang-selang Sabtu Minggu, dan kita ngeblok di entire terowongan dan jalan di SCBD. Sesuatu yang waktu pas gue tulis di skrip, semua orang ragu apakah kita bisa ngerjain ini gitu. Bayangin ada ratusan mobil, yang setiap mobil ada orangnya, setiap mobil ada HT-nya, ngedirect extras aja 100 ribet, ini extras pakai mobil. Kita melakukan workshop juga, ada workshop tabrakan, apa segala macam. Kita ngetes, cuman melihat beberapa kemungkinan shot yang bakal kita dapatkan dengan memperhitungkan jarak diameternya dari tembok ke tembok, berapa panjang jaraknya si terowongan, terus kayak ketika mobil ini disejajarin itu jarak tengah berapa, jarak samping berapa, itu kita hitung semua. Pada dasarnya itu. Apa ini? Cara treatment sebenarnya simple, capture the moment. Mereka harus bikin jalur baru dan menabrak puluhan mobil nih. Kalau take 2 berarti puluhan lagi. Kalau 3 take bisa jadi ratusan mobilnya kan. Mohon maaf teman-teman, tabrakan tidak bisa diulang. Tapi gimana caranya kita mensiasatinya? Gue tanya sama DOP, lu punya berapa kamera? Oke, kita punya 3 kamera utama, 2 kamera cadangan, sama 4 kamera kecil, kamera GoPro. Oke, kita pakai aja semuanya. Gue punya 9 kamera. 9 kamera nih, gue punya 9 kamera nih. Kita harus manfaatin setiap adegan kecelakaan, adegan tabrakan, 9-9-nya nyala. Ada yang dari CCTV, ada yang crash cam. Kita emang taruh di sini nih. Iya. Yeah. Taruh di sini. Seperti di sini. Itu adalah challenge tersendiri yang harus mungkin semua divisi tertekan kayaknya untuk syuting scene ini. Damn, it's pressure bro. Ditabrak sama nabrak, namanya di dunia nyata tabrakan tuh kan sesuatu yang dihindari ya. Sesuatu yang nggak di-expect gitu loh. Karena di situ bukan hanya sekedar 14 mobil itu toh, dan di situ itu banyak banget mobil ekstras ataupun mobil-mobil yang untuk jadi background ya, untuk jadi background atau foreground kayak begitu. Tapi dengan satu catatan dari saya, semuanya safety. Saya cek dulu semuanya, termasuk kaca apa segala macam, dan akhirnya itu dilepas semua kaca-kacanya. Special equipment yang kita pakai adalah di situ kita ngebuat satu riggingan mobil ketika mobil ditabrak, biar gimana caranya itu nggak terguling, sampai kita ngebuat roll bar untuk tangki mobilnya. Bekerja dengan kompleksitas scene yang diinginkan dari mulai 50 mobil berjalan bersamaan, lalu equipment yang juga kita gunakan banyak, kita udah mendesain bahwa semua adegan tabrakan kita akan lakuin di 2 hari terakhir kita di SCBD.
Ya tadi kayak gue bilang, kalau gue sih nggak pernah ragu bahwa ini bisa dilakukan ya. Tapi tentunya untuk bisa mempunyai satu cara pandang yang sama secara kolektif di antara tim yang jumlahnya banyak, keraguan itu selalu muncul kan. Gue percaya bahwa kalau kita bisa menyelesaikan film ini dengan emerging talent seperti yang ada di Mencuri Raden Saleh, ke depan harusnya apa yang mau kita impiin untuk kita bikin film di Indonesia bisa kejadian. Di skrip gue gitu, gue tulis emang di sequence 3 salah satu penggambaran karakter Piko tuh selain kayak anger, disappointment, hopeless, tapi juga gue tulis be friend with fear gitu, kayak berusaha berteman dengan rasa takut. Terus setelah gue melakukan itu, gue kayak berhasil menaklukkan rasa takut gue. Terus gue baca lagi skripnya, oh mungkin subconsciously kenapa akhirnya gue melakukan itu, karena gue yakin Piko juga pasti di momen itu mau nggak mau dia harus bisa berteman dengan apa yang dia takutin gitu. Kerennya di film ini adalah kita semua jadi konsultan. Konsultan berarti memberikan solusi. Kita menyelesaikan masalah. Pas begitu ngelihat playback, anjing emang bener gila ini. Itu tuh kayak nonton pertandingan bola gitu. Dan ada rasa bangga sendiri sih ngelihat pemain untuk adegan berbahaya. Mereka komitmen untuk mereka yang ngelakuin. Oke, good. Tepuk tangan semua itu kayak ke pay off gitu. Itu pengalaman baru buat gue. Gue baru pertama kali nabrak mobil dan sekali nabrak mobil langsung buat mobil hancur gitu. Gimana tuh? Itu gila. Buat gue itu pengalaman pertama gue yang bikin gue sampai anxious untuk pulang, karena setelah scene tabrakan itu gue jadi kayak aduh ini pelan-pelan dong gitu, karena gue takut gue jadi kebawa parno gitu sendiri di perjalanan pulang. Kita punya plan, tapi juga waktu kita execute, kita sadar bahwa hal-hal yang ada di lapangan akan butuh improvisasi, akan butuh respon cepat, akan butuh keberanian lebih gitu. Itu kita embrace aja semuanya. Film Mencuri Raden Saleh pasti akan memberikan pengalaman menonton yang baru sih buat teman-teman pecinta film Indonesia gitu. Melibatkan sosok dalam sejarah, maksudnya seniman yang memang ada di Indonesia dan diakui sebenarnya, supaya teman-teman tuh lebih tahu tentang Raden Saleh. Gue berharap sih semoga semua penonton bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang gue rasain di film ini. Genre heist movie di Indonesia juga kan belum terlalu banyak gitu, sehingga ini akan menjadi semacam penyegaran di industri film kita. Setelah pencurian selesai, pada film heist tahap berikutnya adalah Aftermath. Saat dimana kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam produksi film, tentu saja Aftermath-nya ketika film rilis di bioskop. Namun saat ini, kita belum tahu bagaimana akhir dari produksi film ini. Sama seperti di akhir film Italian Job di mana kita tidak tahu apakah mereka mendapatkan emasnya atau tidak. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Satu hal yang gue harap adalah kita semua yang pernah terlibat di film ini tuh punya satu mantra baru gitu, atau satu keyakinan baru di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa sejak saat itu
ketika kita menonton Mencuri Raden Saleh di layar lebar, kita bisa bilang ke diri kita bahwa everything is possible gitu. Kita mau bikin karya kayak apa, kita mau berimajinasi seperti apa, harusnya batasannya adalah di diri kita sendiri gitu sih mudah-mudahan.